السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita akan membahas sedikit di antara adab-adab talibul ilm. Saya katakan sedikit karena mungkin yang bisa saya sampaikan 2 poin saja yang terpenting dalam adab seorang talib, dalam adab seorang pencari ilmu. Ikhwan fillah a'azakumullah, mungkin sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya tentang pentingnya ilmu, tentang wajibnya talabul ilmi yang merupakan fardhatun likulli muslim, kewajiban bagi setiap muslim, khususnya yang berkaitan dengan apa-apa yang wajib diamalkan dalam Islam. Maka seseorang muslim berkewajiban untuk mengamalkan ibadah yang wajib-wajib yang merupakan fardu. Tentu ilmunya dia harus tahu, maka dia harus belajar. Tetapi sebagian manusia ketika belajar talabul ilmi, mencari ilmu, ternyata mereka tidak memiliki adab-adab dalam mencari ilmu. Akhirnya dia tidak mendapatkan ilmu, bahkan terhalang dari ilmu. Bahkan dia hafal Quran, hafal hadis, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan dan mengambil faedah dari ilmu yang dihafalnya. Ini musibah. Sehingga dimasukkan oleh Abdul Salam bin Barjis Abdul Karim rahimahullah dalam kitab beliau Awaiqut Talab, penghalang-penghalang atau gangguan-gangguan dalam talabul ilmu yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah ketika mereka tidak bisa beradab dengan adab-adab talibul ilmu. Yang pertama, keikhlasan tentunya. Maka siapa yang melanggar keikhlasan, yaitu memiliki niat-niat lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mesti akan terhalang untuk mendapatkan ilmu. Bahkan kalaupun dia sudah mendengar ayat dan hadis, dia terhalang untuk bisa menyimpulkan dengan benar. Kalaupun dia bisa menyimpulkan dengan benar, dia terhalang untuk bisa menerapkannya pada dirinya. Terhalang oleh ketidakikhlasan. Karena dia belajar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama harus kita perhatikan dalam talabul ilmi adalah keikhlasan. Karena talabul ilmi merupakan ibadah, dan setiap ibadah harus diamalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Miliknya lah agama ini. Lihat ayat ini. Ini mencakup semua ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Milik Allah lah agama ini. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, siapa yang duduk satu majlis mencari ilmu, duduk bersimpu di hadapan para ulama untuk mencari ilmu, jangan lupa niatkan dengan ikhlas. Dan Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah dalam at-ta'sil fi talab al-ilmi, prinsip-prinsip pencari ilmu, beliau bawakan pula bab pertama. Prinsip pertama adalah keikhlasan. Tetapi beliau menyatakan bahwa yang namanya keikhlasan dalam talabul ilmi adalah syartun tatabbu'i. Lihat, bukan hanya syarat muqaddimahnya saja, tapi syartun tatabbu'i, syarat yang harus terus berkesinambungan. Tidak di awal saja saya niat ikhlas, kemudian di perjalanan berubah. Awalnya niat ikhlas, kemudian di tengah-tengah
Dia menyatakan kayaknya kalau saya mendapatkan ilmu, saya akan mendapatkan keuntungan ini. Dan saya akan bisa bekerja menjadi penterjemah resmi di kedutaan Saudi. Bergeser. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka syaratul ikhlas, syarat keikhlasan adalah syarat yang harus terus menerus. Berbeda dengan syarat-syarat yang lain ketika masuk di dalam satu amalan, awalnya syaratnya ini. Setelah itu sudah tidak dibahas lagi. Tetapi syarat keikhlasan di awalnya, di tengahnya, terus di akhirnya tidak pernah berhenti. Harus selalu dimurnikan keikhlasan. Kalau ada tarikan-tarikan harus ditepis. Kalau ada tarikan-tarikan kepada arah lain selain untuk Allah, maka harus dilawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hartsad dunya, man kana yuridu hartsal akhirah, nazid lahu fi hartsihi. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, siapa yang menghendaki perbendaharaan akhirat, nazid lahu fi harthi, kami akan tambah, kata Allah, fi harthi. Tetapi wa man kana yuridu harsad dunya, tetapi siapa yang menginginkan keuntungan dunia, perbendaharaan dunia, kata Allah, nu'tihi minha, kami berikan sebagiannya. Tetapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib, mereka di akhirat tidak mendapatkan bagian. Tidak mendapatkan bagian. Itu satu kerugian yang sangat besar. Di akhirat tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan bagian apa-apa. Belum lagi kerugian dunianya. Dia dalam keadaan terhalang dari ilmu. Dia mencari ilmu, tapi dia terhalang dari ilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti rugi dunianya, rugi akhiratnya. Dan ayat yang semirip dengan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Kata Allah, "Man kana yurid al-ajilah," siapa yang ingin balasannya disegerakan di dunia, ajjalna lahu fiha, kami akan segerakan. Siapa yang ingin balasannya disegerakan, kami akan segerakan, kata Allah. Ma nasya'u liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki, siapa yang kami inginkan, seberapapun yang kami kehendaki, kata Allah. Artinya tidak mesti. Kalau ayat yang sebelumnya tadi seakan-akan orang yang menginginkan dunia dikasih oleh Allah dunianya. Karena kalimatnya, wa man yurid harta dunya nu'tihi minha, siapa yang menginginkan harta dunia, perbendaharaan dunia, nu'tihi minha, kami akan beri, kata Allah. Seakan-akan mesti diberi. Tapi ayat ini Allah berikan kait yang sangat jelas. Ma nasya'u liman nurid, siapa yang menginginkan untuk disegerakan balasannya di dunia, kami akan segerakan, kata Allah, dengan apa yang kami kehendaki, untuk siapa yang kami kehendaki. Berarti ada orang yang mengejar-ngejar balasan dunia tapi nggak dapat dunia. Ada pula oleh Allah yang diberi sebagiannya, ada yang diberi sebagian besarnya, tetapi akhirat jelas mereka tidak dapat. Ada yang rugi dunia dan akhiratnya sekaligus. Ada yang rugi akhiratnya, dunia dikasih sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, nu'tihi minha. Mereka yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka karena talabul ilmi adalah ibadah, maka hendaklah kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang ma'ruf yang kita hafal, innamal a'malu binniyat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya, dan bagi setiap orang akan diberikan apa yang diniatkannya. Niatnya dunia, dapatnya dunia. Niatnya akhirat, insyaallah dia akan mendapatkan akhirat.
Ada seorang yang secara khilqah, secara penciptaan dia bebal, sulit memahami. Tapi dia semangat belajar. Karena Allah ingin pahala dari Allah, ingin mendapatkan ajr, balasan dari Allah. Maka orang ini mendapatkan pahala walaupun dia mati dalam keadaan masih dangkal ilmunya. Kenapa? Niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sebaliknya mereka yang belajar, Masya Allah, memiliki kecerdasan, kemampuan, dan mendapatkan sekian banyak ilmu, tetapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena dunia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Innamal a'malu binniyah. Dia hanya mendapatkan dunianya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan didapatkan atau karena wanita yang akan dinikahi, maka dia hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Bukan kepada Allah, bukan kepada Rasulnya. Tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala aghna syuraka anisyirk. Allah paling kaya di atas segala sekutu-sekutu. Maka siapa yang beribadah kepada Allah dan menyekutukannya bersama yang lain, maka Allah akan berikan pada sekutu-sekutu itu. Allah tidak butuh. Allah Maha Kaya, ghaniyun 'anil 'alamin. Ikhwan fillah, a'azakumullah, ada satu kisah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim. Abu Hurairah ketika di rumahnya didatangi oleh seseorang. Ketika meminta orang tadi, ya Abu Hurairah, sampaikan apa yang kau ingat dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah menyatakan, aku sampaikan kepada kalian dengan perlahan dan terasa seperti ketakutan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Aku sampaikan kepadamu dari apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW di rumah ini. Kemudian beliau berhenti dan terasa pada dirinya rasa takut sehingga berkeringat. Kemudian menarik napas dan berkata lagi, aku katakan, aku sampaikan apa yang aku dengar dengan telinga ini di rumah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tidak sanggup melanjutkan, berhenti lagi sampai 3 kali. Sampai kemudian beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala man tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah thalatha. Sesungguhnya awal pertama yang akan dibakar di dalam api neraka adalah 3 manusia. 3 jenis manusia. Fadzakarahum, disebutkan masing-masingnya. Dan yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah apa yang diucapkan yang berikutnya, yaitu rajulan ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang pertama 3 golongan, salah satunya adalah orang yang belajar ilmu, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Fa'utiya bihi, maka didatangkan orang ini. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, dikenalkan nikmat Allah kepadanya. Bukankah Allah beri nikmat kepadamu ini, fa'arafaha, maka dia mengenalinya, mengakuinya itu nikmat dari Allah. Maka Allah katakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan dengan apa yang kamu punyai dari ilmu. Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tuhu fika al-Qur'an. Aku belajar ilmu, menyampaikan ilmu, dan aku mempelajari Quran dan membacakan Al-Quran, semua karena engkau. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim. Engkau berdusta, engkau mempelajari ilmu agar engkau disebut sebagai alim. Wa qad qil, dan sudah diucapkan di dunia. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mempelajari ilmu membaca Quran liyuqal alim. Wa qara'tal Quran liyuqal qari'. Dan engkau membaca Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qari', pembaca Quran yang baik, pembaca yang terkenal. Faqad qil, dan sudah diucapkan. Tsumma umira bi fasuhiba ala wajhi fin nar. Kemudian diperintahkan oleh Allah dan diseret orang tadi dengan wajahnya di bawah
ke dalam api neraka hatta ulqiya finnar, hingga dia dilemparkan dalam api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu akan menyampaikan hadis ini, rasanya sangat takutnya beliau, khawatir kalau apa yang dia sampaikan dari ilmu memiliki niat-niat lain. Dia berhati-hati lagi, meluruskan niatnya, menarik nafas dalam-dalam, beliau menyatakan, aku dengar Rasulullah SAW menyatakan demikian. Berarti di antara 3 orang yang pertama dibakar dalam neraka adalah mereka yang beramal dengan amal ibadah yang besar, tetapi dalam keadaan niatnya bukan karena Allah. Mujahid fi sabilillah yang pertama disebut. Yang ketiga diingatkan kenikmatan-kenikmatan kepadanya, kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang kau amalkan dengan apa yang kamu miliki dari kenikmatan Allah? Dia menyatakan, jahadtu fika ya Rasul, ya Allah, aku berjihad di jalanmu ya Allah. Maka dibantah oleh Allah, kadzab, engkau berdusta. Engkau berjihad liyuqal syuja', engkau berjihad hanya ingin disebut sebagai pemberani, dan sudah dikatakan di dunia. Maka diperintahkan untuk diseret dalam api neraka. Demikian pula membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran dengan bagus, Masya Allah, ternyata liyuqal qari', ternyata niatnya hanya karena ingin disebut sebagai qari' yang terkenal. Wa qad qil, dan sudah didapatkan niatnya itu di dunia. Maka diperintahkan untuk diseret dalam api neraka. Demikian pula seorang yang mengajar ilmu, mempelajari ilmu yang bukan karena Allah, hanya karena ingin disebut sebagai alim, maka dikatakan oleh Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau mempelajari ilmu hanya ingin disebut sebagai alim, wa qad qil, dan sudah diucapkan, fa umira bihi fa yushab ala wajhihi finnar. Maka diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya di bawah dan kemudian dimasukkan dalam neraka. Ikhwan fillah, a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Mempelajari ilmu adalah amal saleh. Tetapi ternyata karena salah niat, suhiba finnar, suhiba ala wajhi, diseret wajahnya ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Qala wa rawal hafidh Abu Abdullah Ibnu Majah fi muqaddimati. Ibnu Majah meriwayatkan dalam muqaddimah kitabnya Sunan, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah yaum al-qiyamah. Hadis rawahu Ibnu Majah rahimahullah. Dikatakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya dipelajari karena Allah. Ilmu apa itu? Ilmu din, ilmu agama, ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu yang mimma yubtagha bihi wajhullah, yang sepantasnya dipelajari karena Allah. Tetapi dia pelajari karena dunia, maka lam yajid raihatal jannah yaumil qiyamah, maka dia enggak akan mendapatkan harumnya surga yaumil qiyamah. Harumnya surga dia enggak dapat. Qanibina azakumullah kaum muslimin sarabati. Tentunya yang dimaksud adalah khusus ilmu agama. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ini mimma yubtagha bihi wajhullah. Kalau kamu belajar masak karena ingin dagang, silahkan. Ingin dapat keuntungan dunia, ya memang itu urusan dunia. Kamu belajar ilmu dunia karena ingin dapat keuntungan, ya itu urusan dunia. Tetapi kamu mempelajari perkara yang bukan urusan dunia, ini urusan din. Perkara yang bukan untuk dagang, perkara yang bukan untuk cari keuntungan, perkara yang harusnya kita amalkan karena Allah, untuk beribadah kepada Allah, ikhlas karena diperintah oleh Allah. Tetapi ada manusia yang mempelajarinya karena mengharapkan dia kerja di sana dapat keuntungan, kerja di sini dapat keuntungan, karena ingin menjadi seorang yang terkenal, alim, ingin menjadi orang yang menjadi dai sejuta umat. yakni syuhrah, ingin mendapatkan ketenaran, ingin mendapatkan sesuatu dari dunia. Dunia itu bisa dalam bentuk harta,
bisa dalam bentuk jabatan, bisa dalam bentuk pujian, bisa dalam bentuk syuhrah. Ini semua dunia. Padahal ad-din, agama ini qala Allah wa qala Rasul, mimma yubtagha bihi wajhullah. Ini khusus ilmu yang berkaitan dengan akhirat, ilmu yang berkaitan dengan agama Allah, maka harus dipelajari karena Allah SWT. Sampai dikatakan oleh para ulama, kalau engkau memakai agama untuk cari dunia, itu sungguh yang dicarinya dengan alatnya. Lebih mulia alatnya. Yang dicarinya rendah dunia. Maka permisalannya, kata beliau, permisalannya seperti engkau mengambil kotoran dari comberan dengan sendok dari permata dan mutiara. Ngapain? Yang kamu pegang itu sudah mulia. Kamu cari dengan itu perkara yang menjijikkan, yang rendah. Dunia la tusawi janaha ba'udah. Dunia ini enggak senilai sayap nyamuk sekalipun. Kalau saja dunia ini tusawi janaha ba'udah, kalau saja dunia ini memiliki nilai walaupun sesayap nyamuk, tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang kafir syurbata ma, enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Enggak akan diberikan pada orang kafir. Tetapi karena dunia ini tidak senilai sayap nyamuk sekalipun, maka Allah berikan pada orang kafir, orang muslim. Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pada orang jahat. Allah berikan pada segala macam jenis manusia. Itu dunia. Tetapi agama, Allah tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah akan fakihkan dia dalam agama. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan melalui lisan Rasul. Karena Rasulullah SAW ucapannya wahyu, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan pada seseorang kebaikan, yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan fakihkan dalam agama. Tidak sebaliknya. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah kasih dunia, Allah kasih kaya. Tidak. Kalau kaya, kafir juga bisa kaya, fasik juga bisa kaya, mubtadi'un dhal bisa kaya raya. Bahkan lebih mudah bagi mereka mencari, karena yang halal yang haram mereka ambil. Maka tidak dikatakan siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah kasih dunia. Tidak. Allah katakan melalui lisan Rasulnya, siapa yang dikehendaki olehnya, oleh Allah dengan kebaikan, Allah fakihkan dia dalam agama. Maka dunia jangan jadi ukuran. Kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia, dia merasa GR, Allah cinta sama saya. Saya dikasih terus dunia. Terus dia berpikir, Rabbi akramani, Rabbku menyayangi aku, memuliakan aku. Tetapi sebaliknya, kalau sudah dikurangi hartanya, dibikin dia jatuh, pailit, bangkrut dan seterusnya, dia suudzon pada Allah. Allah benci pada saya. Allah enggak suka saya. Allah menghinakan saya. Rabbi ahanani. Rabbi menghinakan aku, kata dia. Ini orang yang tidak bisa menilai. Tidak bisa menilai dari segi apa Allah cinta atau Allah benci. Bukan dengan dunia. Wallah, bukan dengan dunia. Bukan ukurannya kalau kita dikasih kebaikan dunia berarti Allah cinta. Kalau kita diberi kejelekan maka berarti Allah benci. Ini ukuran yang salah. Bisa dibayangkan Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang. Pakaian besinya masih digadaikan. Apakah Allah tidak cinta pada Nabi Muhammad SAW? Berpikirlah cerdas. Lihatlah ayat dan hadis yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai para anbiya, bahkan Rasulullah SAW dikatakan khalil, kekasih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan miskin, enggak punya apa-apa.
Sebaliknya lihat yang lain, musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Mereka dalam keadaan kaya raya, memiliki benteng-benteng atau istana-istana yang besar, dengan berlimpah harta emas dan perak, seperti Romawi dan Persia. Allah tidak menunjukkan kalau Allah cinta pada mereka sama sekali. Tetapi yang menunjukkan kalau Allah cinta pada seorang hamba, Allah faqihkan dia dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, Allah pahamkan dia dalam agama. Sehingga talabul ilmi, di samping wajib memang bagi setiap muslim pada apa yang wajib baginya untuk diamalkan, maka dia harus mempelajarinya. Juga kita mendapatkan dengan talabul ilmi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mendapatkan taufik kemudahan untuk cari ilmu, mudah-mudahan kita berharap semoga kita dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Maka Nabi menyatakan, kalau ilmu yang semestinya dipelajari karena Allah ternyata dipelajari karena mencari dunia, liyusiba aradan minad dunya, untuk mendapatkan aradan, berbagai macam perhiasan atau berbagai macam yang menarik dari dunia, maka lam yajid raihatal jannah, dia enggak akan mendapatkan baunya surga. Wa akhraja bi isnadih, dan juga disebutkan dengan sanadnya, masih dari beliau, dari Ibnu Majah rahimahullah, dengan sanadnya sampai pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tata'allamul ilma litabahu bihi ulama wala litumaru bihi as-sufaha wala tukhbiru bihi al-majalis faman fa'ala dhalik fannar an-nar. Hadis yang disebutkan oleh Ibnu Majah dan juga oleh Ibnu Hibban dan lain-lainnya dalam bab an-niyah fi talab al-ilm. Al-Hakim juga meriwayatkannya secara marfu' dan mauquf, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, jangan kalian mempelajari ilmu untuk berbangga-banggaan. Begitu dia ditegur dengan dalil-dalil, dengan riwayat-riwayat, dendam. Bukan terima kasih, bukan jazakallah khair, dendam dia. Nanti saya akan belajar lebih alim dari dia. Lihat, tujuannya sudah jelek. Berangkat dia ke sana kemari, ke timur, ke barat, ke Yaman, ke Saudi, kemana saja. Pokoknya cari ilmu. Walaupun hanya dapat stempel, saya muridnya Syekh Fulan. Karena sudah ke sana. Berapa lama? Ya walaupun sebulan 2 bulan saya muridnya. Hanya ingin mendapatkan stempel pengakuan. Pulang, saya muridnya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Apa yang kamu ucapkan kemarin? Ada pendapat yang marjuh. Dari awal sebelum berangkat dia ingin ngomong gitu. Cuma karena masih belum diakui, dia berangkat dulu. Lihat. Sama sekali bukan untuk diamalkan. Prinsipnya sudah ada dari awal. Dari awal dia sudah hizbi, sudah mubtadi' dhal. Tapi dia berangkat hanya ingin mendapatkan stempel dari para ulama agar dikatakan dia seorang alim, muridnya syekh. Sampai di sini tetap pemikirannya enggak berubah. Karena memang tujuannya bukan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, bukan. Tetapi untuk melawan yang dianggap musuhnya. Padahal mereka bukan musuh, penasehat. Menasehati dengan dalil, menasehati dengan riwayat, menasehati dengan hujjah. Semestinya dia menyatakan sami'na wa ta'na, dan itu ilmu. Dia mendapatkan ilmu sesungguhnya. Tetapi astagfirullah, beberapa orang memang ahlul hawa, lebih mengutamakan hawa nafsunya, sehingga dia tidak puas dengan itu. Dia marah dan kemudian dia ingin menyaingi orang tersebut. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, jangan untuk berbangga-banggaan. Litubahu bihil ulama, untuk menandingi ulama. Walalitumaru bihi sufaha, jangan pula untuk mendebat sufaha.
menandingi, berbangga-banggaan di hadapan ulama, yakni ingin menyatakan saya juga syekh, saya juga doktor. Apa bedanya saya dengan dia? Yang kamu undang. Masya Allah. Lihat akhlak. Akhlak yang seperti ini akan menghalangi ilmu. Dia merasa doktor. Yang diundang oleh ahli sunnah juga doktor. Sekelas lagi di sananya. Jengkel dia. Kenapa nggak undang saya? Saya juga alim, saya juga doktor, saya juga sama dengan dia. Bahkan nilainya kalau ujian, saya kadang-kadang lebih tinggi dari dia. Kita lihat orang ini. Ada apa? Kok tiba-tiba marah-marah? Kenapa? Kenapa? Karena dia memiliki tujuan untuk diakui sebagai ulama, diakui sebagai alim. Dengan itu dia malah menjatuhkan dirinya. Hadirin yang melihat akhlak seperti itu malah tidak simpati. Ini orang tidak beres, memiliki penyakit dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Masih selanjutnya, wala litumaru bihi sufaha. Jangan untuk mendapat sufaha. Kalau saya punya ilmu, orang-orang awam akan tunduk pada saya semua. Saya bisa atur dia. Ini juga banyak. Mereka-mereka yang mengandalkan ilmunya yang walaupun sangat sedikitnya, dan mengandalkan keturunannya. Saya ini alim, keturunan Rasul. Mulai orang awam dijadikan oleh dia sebagai bulan-bulanan, diperas, dikatakan begini, dikatakan begitu, sampai dia menjadi taghut. Na'udzubillah. Berduyun-duyun manusia datang kepadanya dari orang awam, orang bodoh, dari kampung-kampung pakai truk-truk datang kepadanya untuk apa? Minta masuk surga. Beb, masukkan gue ke surga, beb. Tolong, beb. Diam, surga. Na'udzubillah. Ini taghut. Harusnya dia berkata, jangan minta kepada saya, mintalah pada Allah. Berdoalah pada Allah, beramallah ibadah kepada Allah. Ini khairullahazakumullah. Yang demikian karena awalnya memang dia sudah berniat seperti itu. Tidak ikhlas karena Allah SWT, tapi ingin menjadi tokoh yang dibesarkan oleh masyarakat dan ingin menjadi taghut di hadapan mereka. Wala tughbiru bil majalis atau bihil majalis. Jangan pula untuk tampil di majelis-majelis. Ada seorang belajar, kelihatannya ikhlas, tapi lama-kelamaan dia malas, berhenti. Kenapa? Kamu kok kelihatannya malas dan kelihatan semangatnya menurun? Saya sudah belajar puluhan tahun, tapi saya masih belum diundang di majelis-majelis. Oh, kasihan. Kasihan, ternyata tujuannya dunia. Ingin tampil di majelis, ingin diakui sebagai ustaz. Saya ini sudah belajar mengalahkan ustaz fulan. Tahunnya saya sudah lama. Apakah itu bisa diatur? Nggak bisa. Ada orang yang Masya Allah diberi oleh Allah SWT hikmah. Al-ilmu al-hikmah. Ada orang yang diberi oleh Allah SWT ilmu, tidak diberi hikmah. Ada orang yang diberi dalam keadaan ini dan itu. Beda-beda. Yang belajar sekian tahun. Atau dengan titelnya ini dan itu. Tidak bisa jadi ukuran. Sehingga semestinya kalau dia adalah orang yang ikhlas, sebagaimana saya saksikan sekian tulabul ilm yang ikhlas, jangankan baru 10 tahun, sudah lebih dari itu, sudah 20 tahun lebih, itu masih enggan untuk tampil di majelis. Pulang di Indonesia membutuhkan nanti saya masih haus dengan ilmu, karena tujuannya bukan itu. Tujuannya ilm wal amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa masih kurang. Karena ilmu thalathata asbar. Karena ilmu itu 3 jengkal. Jengkal pertama takabbara, jengkal kedua tawadhu'a, dan jengkal ketiga arafa annahu lam ya'rif syai'. Kama qala ulama, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ilmu itu 3 jengkal. Jengkal pertama sombong. Saya sudah alim. Itu baru jengkal pertama yang dijuluki Abu Shibrin. Jengkal kedua mulai tawadhu dia. Mulai tawadhu. Jengkal ketiga dia sadar bahwa dia belum tahu apa-apa.
Justru yang jengkal ketiga ini dia sadar bahwa dia belum tahu apa-apa, maka dia masih belajar. Rasanya dia belum pantas duduk di majlis karena dia merasa belum apa-apa, belum punya apa-apa. Ini sudah jengkal yang ketiga. Yang terbanyak yang jengkal pertama, Abu Shibrin. Jengkal kedua ada sebagian, tapi jengkal ketiga jarang terjadi, walaupun kita saksikan ada, Masya Allah, tetapi jarang sekali. Maka jangan untuk mendebat orang-orang bodoh. Wala tughayyiru bihil majalis. Faman fa'ala dzalika fannar an-nar. Jangan pula untuk membuat bingung di majlis-majlis atau membuat orang bertanya-tanya. Kok begini? Kok begitu? Subhanallah. Ada apa enggak ada? Orang yang punya ilmu tapi senang bikin bingung. Rasanya kalau statusnya dibaca oleh ribuan orang, senang dia. Kalau berkata Rasulullah SAW hadis, dilihat yang mengomentari cuma 2 orang. Kalau Allah Ta'ala dalam Quran, yang mengomentari paling 3-4 orang. Kalau dikatakan qala ulama, yang komentar paling sekian orang. Tapi ketika dia berbicara dengan sesuatu yang membuat kontroversi, rame, yang komentar sekian banyak, dia tersenyum. Masya Allah. Ini racun Facebook namanya. Ini racun Facebook. Tidak dipikir hak atau batil, tidak dipikirkan bermanfaat atau madarat, tidak dipikir. Apakah manfaat atau madarat? Yang dipikir oleh dia, bagaimana statusnya, laku atau tidak laku. Banyak yang komen atau tidak. Kalau banyak, bangga dia. Lihat, 700.000, 70.000 orang yang membuka punya saya. Kenapa? Karena kalimatnya kontroversi, membuat orang bingung semuanya. Jangan belajar ilmu untuk itu. Jangan bikin bingung para manusia, kaum muslimin, hanya karena engkau ingin terkenal. Pepatah orang-orang Arab, orang-orang bodoh, mengatakan, Bul alama Zamzam tushhar. Engkau kencing di air Zamzam, kau terkenal. Kamu kalau mau terkenal, begitu juga terkenal. Tapi apakah itu kemuliaan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini pepatah mereka. Kamu kencing di air Zamzam, kamu terkenal. Kalau kamu ingin terkenal, wahai para tullabul ilm, wahai para pencari ilmu, jangan kamu belajar hanya ingin terkenal, ingin komentar-komentarmu dibahas orang, jangan. Tapi belajar untuk diamalkan untuk dirimu sendiri pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diamalkan. Karena ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ilmu membisikkan al-amal. Fa'in amila wa illa tahal. Awjas al-ilm, ilmu membisikkan al-amal. Fa'in amila wa illa tahal. Kalau dia mau mengamalkannya, ilmu tetap di sana. Wa illa tahal. Kalau dia tidak mengamalkannya, ilmu itu lahir. Jadi ilmu kaitan dengan amal. Setiap kita pelajari ilmu, ilmu itu berkata, seakan-akan dari ucapan Ali bin Abi Thalib tadi, radhiyallahu ta'ala anhu, seakan-akan ilmu itu berkata, kerjakan aku. Kalau dikerjakan, ilmu tetap bersamamu. Ketika kamu nggak kerjakan, dia pergi. Ngapain ada di sini? Nggak pernah diamalkan, dia pergi. Seakan-akan begitu. Ya, ini kalau ilmu kita pelajari dan kita amalkan, kita akan tetap ingat tentang hadis tersebut. Tetapi kalau ilmu kita pelajari, kemudian kita tidak amalkan, lupa, hilang. Sehingga dikatakan oleh Imam Hakim dan para ulama bahwa ista'inu ala hifdz al-ilm bil amal. Mintalah bantuan untuk menghafal ilmu dengan mengamalkan. Kalau diamalkan, jadi hafal. Oh, saya kerjakan ini karena hadis Rasulullah SAW menyatakan begitu. Besok kerjakan lagi, ingat lagi. Karena kemarin ada hadis. Besoknya mengerjakan lagi, ingat karena hadis itu, karena hadis itu, karena hadis. Hafal hadisnya. Tapi mereka yang, sami'na wa ta'na, selesai. Keluar, tidak dengar, tidak taat.
maka hilang. Walaupun dihafalkan semalam suntuk, besok ada hafalan, ustadznya akan marah kalau saya nggak hafal. Hafal saat itu. Kamu baca, hafal semua, masya Allah. Ulang ke rumah nggak diamalkan, besoknya nggak diamalkan, besoknya nggak diamalkan. Gurumu nggak sampai ke rumah, ustadzmu nggak sampai ke rumah, kerjakan yang kemarin. Enggak, itu kamu mengamalkan akan ingat terus. Kalau nggak mengamalkan, hilang. Barakallahu fiikum. Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad ibn Ali Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah berkata, yajib ala talib al-hadith an yukhlus niyatahu fi talabih wa yakunu qasduhu bidzalika wajha Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya wajib bagi seorang talibul hadis untuk mengikhlaskan niatnya dalam mencari ilmu. Wa yakunu qasduhu bidzalika wajhullah, hendaklah niatkan tujuannya hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Hendaklah para talibul hadis, para pencari hadis, pencari ilmu, hendaklah mengikhlaskan niatnya. Demikian pula beliau mengatakan wal yahdhar an yaj'alahu sabilan ila nailil a'rab. Hendaklah hati-hati, ini tahdzir. Hati-hati, jangan sampai menjadikan talabul ilm sebagai tariqan, sebagai jalan untuk nailil a'rab, untuk mendapatkan perbendaharaan dunia, atau ila akhdil aghrab, atau untuk mengambil bagian-bagian. Jangan. Mereka yang meniatkan hanya untuk mencari kedudukan, karena ingin dijadikan mudir di pondoknya, karena ingin mendirikan ini, mendirikan itu yang menguntungkan, supaya bisa bikin majalah ini, majalah itu yang menguntungkan. Allah Maha tahu. Innamal a'malu binniyat. Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, dia tidak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa al-wa'id liman ibtagha dzalika bi'ilmihi. Katalah Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, telah datang ancaman-ancaman bagi mereka yang mencari dunia dengan ilmu. Qala, dan beliau juga berkata, wal yaj'al hifdhahu lil hadits hifdhu ri'ayah la hifdhu riwayah. Juga hendaklah seorang talibul ilmi ketika menjaga ilmunya, menghafal, kata beliau, hendaklah penjagaannya hifdhu ri'ayah la hifdhu riwayah. Fa inna ruwatul ulumi katsir wa ru'atuhu qalil. Karena perawi-perawi ilmu banyak, tapi penjaga-penjaga ilmu sedikit. Orang menghafal, menjaga ilmu ada dua. Ada menjaga sebagai ri'ayah, penjagaan terhadap ilmu jangan sampai hilang dari saya. Ada hifdzur riwayah, menjaga karena ingin meriwayatkan, karena ingin menyampaikan. Dia hafalkan, sampaikan. Hafalkan. Kalau saya dapat, saya bisa menyampaikan. Lihat, ada hifdzur riwayah, ada hifdzur riwayah. Kata beliau Al-Khatib rahimahullah, hendaklah penjagaan kalian adalah hifdzur riwayah, la hifdzur riwayah. Harusnya penjagaan agar jangan sampai ilmu itu hilang dari kita, agar terus bersama kita. Jangan sampai hilang, jangan sampai tercabut. Ilmu itu kenikmatan. Yang namanya kenikmatan harus diimbangi dengan rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur aku tambah, kata Allah. Kalau kalian kufur, ingat azabku sangat keras. Sehingga ilmu itu nikmat. Kita mendapatkan ilmu, alhamdulillah. Jaga, jangan sampai hilang. Syukuri. Bagaimana mensyukuri ilmu? Syukuri ilmu adalah pertama amalkan. Alhamdulillah kamu sudah tahu, kerjakan. Dan mensyukuri ilmu, jaga jangan sampai hilang dari dirimu. Dan mensyukuri ilmu, sampaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia tidak mengamalkannya, berarti dia tidak mensyukuri nikmat. Kalau tidak mensyukuri nikmat, inna azabi lasyadid. Kalau mensyukuri, ditambah ilmunya, ditambah ilmunya, ditambah ilmunya.
Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah mengajari kalian ilmu. Ya, ini kalau niatnya karena Allah, Allah akan mudahkan kamu untuk mencari ilmu. La azidannakum, kami akan tambah. Tetapi wala in kafartum, kalau kalian kufur, sudah tahu, tetap enggak ngamalkan. Sudah ngerti, tetap enggak ngerjakan. Dia dalam keadaan sudah paham, tapi dia enggak peduli. Karena niatnya bukan itu. Hifdznya bukan hifdzur riayah, tapi hifdzur riwayah. Dia nyampaikan apa? Oh, di situ hafal saya di luar kepala. Hanya itu tujuannya. Maka sesungguhnya kenikmatan bisa dicabut kembali. Allah Subhanahu wa taala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan mencabut kembali kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada kaum hingga mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan itu dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, himmatul ulama hifdhu riayah wa himmatus sufaha hifdhur riwayah. Perhatian para ulama adalah penjagaan ilmu tadi jangan sampai hilang. Itu perhatian para ulama. Wa himmatus sufaha, adapun perhatian mereka para sufaha, para safi, hanya hifdzur riwayah. Hanya masalah riwayat saja. Dia bisa meriwayatkan titik. Maka para ulama salaf an-nasihun lillahi wa dinihi yulqun syabak al-ijtihad bi sayd talib yantafi' an-nas bihi fi hayatihim wa min ba'dihim. Maka mereka para ulama salaf yang menasihati untuk Allah karena Allah, mereka menyampaikan ilmu. Mereka menyampaikan ilmu dengan kesungguh-sungguhan, mengambil ilmu, mencari ilmu dengan kesungguh-sungguhan, menyampaikan kepada talibul ilmi dengan kesungguh-sungguhan, ijtihad karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu mereka bermanfaat dalam masa hidup mereka dan masa wafatnya mereka. Ini baru satu adab yang sangat penting yang mendasar, yaitu keikhlasan. Yang kedua, adab kepada seorang guru, seorang alim yang memiliki ilmu. Kalau dia dalam keadaan mengajar, menyampaikan ilmu kepadamu, maka dia guru yang harus kamu hormati. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina." Bukan dari golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengenali li'alimina, yakni haqqahu, tidak mengenali hak-haknya orang yang berilmu. Disebutkan dalam Musnad dan juga dalam Al-Mustadrak Imam Hakim rahimahullah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan, fasadun nas idza jaa al-ilmu min qibal as-saghir ista'sa 'alayhi al-kabir, wa salahun nas idza jaa al-ilmu min qibal al-kabir taba'ahu 'alayhi as-saghir. Bahwasanya yang namanya rusaknya manusia ketika ilmu datangnya dari anak-anak muda akan ditentang oleh orang-orang tua. Dan salahun nas, baiknya manusia ketika ilmu datang dari orang-orang besar dan diikuti oleh yang di bawahnya, oleh yang muda-muda. Yakni kalau ilmu itu datang dari orang-orang yang dewasa, orang tua, maka akan diterima oleh masyarakat yang lebih muda. Tapi kalau ilmu datang dari anak-anak muda, biasanya orang-orang tua akan menolak. Sehingga kapan jadi baiknya satu masyarakat? Kalau ilmu datangnya dari orang-orang tua. Subhanallah, ada beberapa ulama yang menasihatkan dari sini, maka selama kamu masih muda, kamu itu belajar. Belajar. Nanti pada saatnya otomatis orang-orang akan butuh kamu.
ketika kamu memang sudah sepantasnya untuk mengisi mereka, untuk menasihati mereka. Ketika para masyayikh masih hidup, murid-muridnya yang sudah senior, sudah mustafid, tidak terlihat, tidak menonjol. Kenapa? Ada syekh. Mereka masih merasa murid. Padahal kalau mereka taruh di negeri kita, dia jadi alim. Paling alim di antara kita semuanya. Tetapi ada syekh, dia merasa sudah ada yang mewakili. Yang namanya menyampaikan ilmu fardu kifayah. Kalau ada yang menyampaikannya, yang lebih alim dari dia, maka dia tidak terkena kewajiban. Maka dia belajar. Begitu wafat, maka ternyata murid-muridnya sudah menjadi masyayikh, sudah jadi ulama. Dulu nggak terlihat. Sebagaimana matahari ketika terbit, maka bintang-bintang tidak terlihat. Tapi begitu matahari terbenam, muncul bintang-bintang bertaburan, cahaya berkelap-kelip di mana-mana. Dan selalu demikian. Begitu syekh, ulama, alim wafat, muncul murid-muridnya. Seakan-akan mereka sudah menjadi ulama baru saat itu. Padahal sejak kemarin mereka punya ilmu, tapi mereka tawadhu, mereka tidak sombong, mereka merasa bahwa mereka masih murid, mereka merasa bahwa mereka masih belum cukup ilmunya dan seterusnya. Ada yang lebih alim, ada yang lebih alim. Kenapa memaksakan diri? Harus tasaddur qabla awani. Kenapa memaksakan diri tampil dalam keadaan belum waktunya? Pernah ada seorang misi kajian, sudah memang masih muda, mukanya seperti anak-anak lagi. Sampaikan itu di kajian. Selesai, ada pertanyaan, hampir semuanya angkat tangan. Ini orang-orang awam yang angkat tangan. Dan hampir semuanya bertanya dengan pertanyaan ngetes, bukan pertanyaan tidak tahu. Ini apa? Yang demikian. Yang kayak gini disebut apa? Yang terus sampai kebingungan dia. Kenapa? Karena orang-orang tua tadi merasa ini anak kemarin sepertinya. Hampir semuanya tanya dan hampir semuanya ngetes. Alhamdulillah kalau kebetulan beliau menjawab. Alhamdulillah terlihat ternyata punya ilmu. Kenapa demikian? Karena min qibalis saghir. Nanti akan dibahas bahwa saghir, para ulama ada yang menafsirkan dari sisi ilmunya dan juga ada yang menafsirkan dari sisi umurnya. Dan yang benar adalah kedua-duanya, ilmu dan umurnya. Sehingga mereka dalam keadaan memiliki ilmu dan memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada anak-anak muda. Dan juga dikatakan oleh mereka, dinukil dalam kitab Awaiqut Talab, bahwasanya mereka orang-orang tua memiliki apa yang tidak dimiliki anak muda. Satu, syahwat sudah menurun, tidak seperti syahwatnya anak muda. Kesabaran sudah lebih tinggi daripada anak muda yang kadang-kadang berapi-api, cepat marah. Kemudian dalam keadaan perkara-perkara yang anak muda ini rasanya semangat pengen sikat saja, orang tua menyatakan jangan. Aku pernah seperti itu dulu semasa mudamu. Hasilnya mabarat, bukan manfaat. Ini bedanya anak muda dengan orang tua. Tetapi apa manfaatnya ketuaan umur kalau dia nggak punya ilmu? Iya kan? Sehingga itu nomor dua. Nomor satu al-ilm. Kabir fil ilm. Sehingga Ibn Abbas dalam keadaan masih muda dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai teman majlis musyawarahnya. Sampai beberapa sahabat menyatakan, ya Amirul Mukminin, apa kami perlu bawa anak-anak kami? Kata Umar bin Khattab, ini lain. Kalau tidak bertanya-tanyakan tentang satu ayat, apa menurut kalian tafsir dari idza jaa nasrullahi wal fath? Semua menjawab, ya kemenangan, berita tentang kegembiraan kemenangan. Hampir sama semua. Tanyakan pada Ibn Abbas, apa menurutmu? Menurutku ini adalah berita kematian. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Ra'aitan nas, engkau melihat manusia berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah. Maka istighfarlah pada Allah SWT. Minta ampunlah pada Allah SWT dan taubatlah pada Allah SWT. Innahu kana tawwaba. Ini Rasulullah SAW, engkau sudah selesai. Sebentar lagi engkau akan wafat, cepat beristighfar, cepat minta ampun.
Baru mereka tercengang semuanya. Ternyata ini anak muda alim, ahli tafsir. Dengan doa Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab, tawada'u liman 'allamakum wa tawada'u liman ta'allamun. Ay ta'allamuna minhu. Kata Umar bin Khattab, tawada'u liman 'allamakum. Tawadhu'lah kalian, jangan sombong terhadap orang-orang yang mengajari kalian ilmu. Ini jangan sombong terhadap guru-gurumu. Walaupun kamu sudah tahu, diam. Jangan sok tahu. Ketika sampaikan, ini yang itu tuh, yang saya tahu, yang kemarin. Jangan kemudian berkata pada teman, ini pasti ini. Saya sudah tahu hadisnya kemarin. Diam. Siapa tahu dia akan membawakan lafaz lain, kamu mendapatkan tambahan ilmu. Siapa tahu akan dia menyampaikan riwayat yang lain dan berbagai macam tambahan-tambahan riwayat, kamu akan mendapatkan faedah ilmu. Diam. Kalaupun sama, kamu akan mendapatkan tambahan. Semakin hafal. Mendengar 2 kali, semakin hafal. 3 kali, semakin hafal. 4 kali, semakin hafal. Jangan mengatakan, ini sudah pernah. Jangan. Oh, ini saya sudah dengar di kasetnya. Ustaz Muhammad ini sudah pernah bahas masalah ini. Jangan seperti itu. Dengarkan. Dengar 2 kali, semakin hafal. Dan 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Wa tawadhu liman ta'allamun, dan tawadhu pula, jangan sombong, tawadhulah kepada orang yang kamu ajari mereka, yang mereka belajar dari kamu. Yani tawadhu pada yang di atas kita dan tawadhu pada yang di bawah kita. Jangan karena dia guru kemudian sombong. Kamu itu goblok, kamu itu bodoh. Jangan kayak gitu, itu bukan ngajari namanya. Jangan merasa diri paling alim kemudian sombong. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Saya yang alim, saya itu syekh. Saya itu ulama. Dengan masyayikh di sana itu sama saya beda-beda tipis. Na'udzubillah. Ucapan-ucapan yang menunjukkan kesombongan. Disampaikan, Ustaz, kibar ulama menyatakan demikian. Syekh, para kibar ulama. Dia menyatakan, saya juga kibar, saya juga syekh. Wah, fihi syekh. Berarti orang ini ada sesuatu yang mengerikan. Padahal tidak akan masuk jannah orang yang fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Sebiji darah dari kibr, dari kesombongan. Ini mengerikan. Penyakit sombong sangat mengerikan. Maka hendaklah akhlak talibul ilm adalah tawadhu' terhadap yang di atas kita maupun terhadap yang di bawah kita. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Bahwa akan selalu manusia dalam keadaan baik kalau mereka mengambil ilmu dari tokoh-tokoh besarnya. Sanadul ali ikhwan matlub. Sanad yang ali itu memang dicari dan diminta. Kalau memang bisa mencari sanad yang lebih ahli, cari yang lebih ahli. Ini mengajarkan sama saya dari si fulan, gurunya. Saya bisa ketemu dari gurunya, ya langsung saja. Tidak apa-apa, lebih awal. Itu namanya sanad yang lebih ahli. Maka hendaklah mengambil ilmu dari akabirihim. Tapi masih ada 2 sifat berikutnya. Wa umanaihim wa ulamaihim. Kata Ibnu Mas'ud, ambillah ilmu dari akabirihim, orang-orang besarnya, tokoh-tokoh ulama besarnya, umananya yang amin terpercaya, wa ulama, dan orang-orang yang berilmu. Berilmu, jujur, dan kima. Yani orang-orang besar. Fa idza akhadhu min sigharihim wa shirarihim halaku. Kalau mengambil ilmu dari orang rendahnya atau dari orang syirarnya, orang-orang jeleknya, orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tidak pantas sebagai seorang berilmu, maka akan halaku, akan binasa. Salah satu contoh dari tawadhu'nya seorang talibul ilm adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia menyatakan talabul ilma lam ajidhu akthar minhu fil ansar. Aku mencari ilmu dan aku tidak dapati yang lebih banyak melainkan pada orang-orang Ansar itu.
atau dalam riwayat hayyin minal ansar, kampung Ansor itu. Maka didatangi kampung Ansor tadi oleh Ibnu Abbas untuk cari ilmu, untuk mencari ilmu. Didatangi seseorang di sana, diketuk pintunya dan dikatakan naim, dia tidur. Maka Ibnu Abbas di depan rumahnya menghamparkan jubahnya dan menjadikan kainnya sebagai bantalnya, berbaring di depan rumahnya, menunggu bangunnya orang tersebut. Hatta yakhruj ila zuhur, sampai datang waktu zuhur, maka sahabat tadi bangun, keluar dari rumahnya, melihat Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah, dalam keadaan berbaring di depan rumahnya di tanah. Fayaqul, maka dia berkata, bi'sa ma sana'ta, halla a'lamtani. Sungguh jelek sekali apa yang kamu lakukan. Kenapa engkau tidak beritahu aku? Kenapa engkau minta dibangunkan aku, Ibnu Abbas? Fa'aqul, maka Ibnu Abbas menjawab, aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajataka. Aku ingin engkau keluar menemui aku dalam keadaan engkau sudah menunaikan hajat-hajatmu. Aku ingin engkau keluar menemui aku dalam keadaan engkau sudah menunaikan kebutuhanmu. Ini yang dikatakan oleh beliau, hikmahnya di samping tawadhu dan tidak membangunkannya, di samping sopannya beliau kepada orang yang lebih berilmu, juga supaya seorang ustaz, seorang alim, seorang guru sudah selesai hajat-hajatnya, maka ketika diminta ilmunya akan keluar yang baik, yang bagus, yang ranum, yang bersih, yang jernih. Beda dengan kalau orang itu belum menunaikan hajatnya. Muridnya ketok-ketok, Ustaz. Tahu lagi tidur, masih ketok lagi. Ustaz. Bangun, apa kamu? Mulai. Ilmunya kecampur dengan kejengkelan. Ini kalau begini hukumnya adalah haram. Udah pergi kamu. Tutup. Haram. Mungkin betul haram, tetapi dia tidak semangat untuk menerangkan apa alasannya haram. Kenapa kok haram? Mungkin kalau dia segar habis bangun tidur, mungkin akan mengatakan begini, itu hukumnya haram karena begini-begini. Memang ada pendapat para ulama yang menyatakan halal, tetapi yang lebih rajih adalah yang haram. Karena ini. Kan itu lebih bagus. Kata beberapa ulama, kalau engkau memaksa agar buah itu jatuh dengan menggoyang-goyangkannya, yang jatuh itu yang mentah-mentah. Tetapi kalau engkau turunkan atau engkau biarkan sampai jatuh sendiri, apa yang jatuh sendiri? Yang masak, yang matang yang akan jatuh. Tapi kalau dipaksa dengan digoncang-goncang, yang jatuh yang masih muda, yang masih belum masak. Demikian pula kalau kita memaksa seorang guru sampai dalam keadaan dia kesusahan, akhirnya dia akan menyampaikan apa adanya, yang masih belum masak, belum dibahas, belum sama dia dicari bukti-buktinya, belum cari riwayat-riwayatnya. Dalam riwayat lain, masih kisah Ibnu Abbas berkata bahwa aku mencari ilmu dan yang terbanyak hadis adalah di kampung Ansar. Maka aku mendatangi salah seorang mereka. Wallahi in kuntu la'atir rajul minhum, sungguh demi Allah aku datangi salah seorang mereka. Kalau aku ingin mengatakan padanya bangunkan, niscaya dia akan bangun. Karena ini anak paman Rasulullah, tamu besar. Tetapi dikatakan huwa naim. Falau syi'tu an yuqidha li, kalau aku mau akan dibangunkan untukku dia. Fa ada'ahu, maka aku katakan biarkan. Aku pergi. Dan aku beristirahat di depan rumahnya. Apa dia bilang? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala hatta yakhruj li astatiba bidzalika hadithuh. Aku biarkan dia hingga keluar agar aku mendapatkan yang thayyib dari hadisnya. Agar aku mendapatkan yang thayyib, yang baik-baik dari hadisnya. Astatiba hadithuh. Agar aku mendapatkan yang thayyib dari ucapan-ucapannya, dari hadis-hadisnya. Karena sudah menunaikan hajat-hajatnya. Kalau belum selesai hajatnya, sedang menahan ini, menahan itu, atau kurang itu, kalau kurang ini, atau belum ini, belum itu, hadis itu tidak thayyib, kurang, paling tidak kurang, gelisah.
Cukup ya, semestinya, pokoknya begitu. Selesai. Tetapi kalau dia dalam keadaan sudah tertunaikan semua hajat-hajatnya, maka niscaya akan sampai padanya yang terbaiknya. Berkata Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilm fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguh ilmu ini agama. Maka carilah kalian dari mana mengambil agama kalian. Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dan ini insyaallah dibahas oleh Ustaz Afifuddin dalam kajian beliau kepada siapa kita berguru. Qala Ibnu Wahab, kata Ibnu Wahab, "Ma ta'allamtu min adabi Malik afdal min ilmihi." Apa yang aku pelajari dari adab-adabnya Imam Malik itu lebih bagus, lebih afdal daripada ilmunya. Hati-hati, jangan salah paham. Bukan maknanya mengalahkan hadis Rasulullah SAW, bukan itu maksudnya. Maksudnya apa yang dipraktekkan oleh beliau dari adab-adabnya itu mencerminkan ilmu yang disampaikannya. Maka dengan itu lebih afdal daripada sekedar ilmunya saja. Maka aku pelajari dari adab-adabnya Imam Malik adalah apa yang merupakan cerminan ilmu. Baik, kita contohkan. Kalau ada seorang mengajarkan kepada kalian, ini adab yang baik, ini hadisnya, hafalkan. Selesai. Tapi kamu nggak lihat pada guru tadi adab tersebut. Dengan seorang yang mengamalkan adab tadi dalam bentuk prakteknya pada dirinya. Kamu melihat, Masya Allah. Kenapa kau Ustaz ini begini? Karena hadis Rasulullah SAW yang mengatakan begini. Mana yang lebih mengena? Mana yang masuk ke dalam hati? Yang disampaikan dengan qaulan wa fi'lan. Yang disampaikan dengan ucapan dan perbuatannya sekaligus. Maka itu afdal. Itu lebih afdal. Maka beliau merasa mendapatkan sekian banyak pelajaran dari adab-adabnya Imam Malik. Karena adab-adabnya beliau semuanya sunnah atau sebagian besarnya sunnah. Hampir seluruhnya sunnah. Demikian pula Idris ibn Abdul Karim rahimahullah menyatakan, qala Khalaf ja'ani Ahmad ibn Hanbal. Datang kepadaku Imam Ahmad ibn Hanbal. Yasma' hadis Abu Awanah. Fajtahadtu an arfa'ahu fa'aba. Datang Imam Ahmad ingin mendengarkan hadis Abu Awanah. Maka aku meminta kepada Imam Ahmad untuk duduk di kursi. Di kursi guru, di kursi alim, di kursi beliau. Kata Imam Ahmad, tidak. Ijlis. La ajlis illa baina yaday. Kata Imam Ahmad, aku tidak mau duduk kecuali di hadapan engkau. Engkau siapa? Khalaf. Yani beliau waktu itu sebagai gurunya. Walaupun beliau Imam Ahmad mungkin dianggap lebih tinggi daripada beliau kepada Khalaf, tetapi masalahnya sekarang Imam Ahmad ingin mencari hadis Abi Awanah dari dia. Coba perdengarkan kepadaku hadis Abu Awanah. Maka dia duduk di hadapan seperti murid. Maka kata beliau, ya Imam, engkau duduk di sini. Duduk di bangkuku. Tidak, aku tidak mau duduk kecuali di hadapanmu. Umirna an natawadha liman nata'allam minhu. Aku diperintahkan untuk tawadha kepada orang yang aku belajar dari dia. Sekarang aku sedang meminta hadis dari engkau. Maka aku murid, engkau guru. Maka aku duduk di hadapan. Padahal aqrab. Ini Imam Ahmad rahimahullah. Qala Abu Bakar ibn al-Mutawwi' rahimahullah. Kata beliau, aku berbolak-balik ke rumahnya Abu Abdullah Imam Ahmad rahimahullah. 12 sanah, 12 tahun. Ketika beliau membacakan musnad kepada anak-anaknya. Aku datang terus ketika Imam Ahmad mengajarkan musnad pada anak-anaknya. Fama katabtu minhu haditsan wahida. Dan aku tidak mengambil satu hadis pun. Tidak mencatat satu hadis pun. Innama kuntu anzur ila hadihi wa akhlaqih wa adabih. Aku di sana 12 tahun melihat akhlaknya Imam Ahmad. Cara membimbing anak-anaknya, adab-adabnya. Bagaimana sikap-sikapnya, Masya Allah, dipelajari oleh dia sekian lama. Belum mencatat. Dan diriwayatkan pula bahwa Imam Ahmad itu hadir di majlisnya 5,000 atau yazidun. Yang hadir di majlisnya Imam Ahmad 5.000 orang lebih.
5.000 orang. Masjid kalian gak cukup. Itu dalam keadaan yang mencatat, dikatakan 500 yaktubun. Yang mencatat hanya 500 orang saja. Sisanya 4.500. Wal baqun yata'allamuna minhu husnal adab wa husnas samt. Sedangkan yang 4.500 ini, yang sisanya semuanya mempelajari bagaimana adabnya Imam Ahmad, akhlaknya Imam Ahmad, bagaimana cara beliau mengajar, bagaimana perangnya, sikapnya, dan bagaimana kita caranya sebagai murid, bagaimana belajar untuk menjadi murid dengan akhlak yang baik. Yang hadir 5.000, yang mencatat 500. Selebihnya mempelajari adab-adabnya imam. Di samping menunjukkan bahwa Imam Ahmad memiliki adab-adab sunnah yang Masya Allah, juga menunjukkan bahwa mereka sebagian besar mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Kuntu ata'allamal adab. Aku mempelajari adab sekian puluh tahun sebelum aku mendapatkan ilmu. Lihat, apa bedanya sih pelajari adab sama belajar ilmu? Kaum muslimin yang saya hormati, kalau mempelajari ilmu sudah mafhum, mempelajari adab itu lebih kepada praktek meniru. Itu belajar adab namanya. Kalau istilah sekarang, yang ini ta'lim, yang ini tarbiyah. Yang tarbiyah saja kurang ta'lim. Yang ta'lim saja kurang tarbiyah. Ta'lim menyampaikan ilmu, tapi tarbiyah jadi jangan begitu, dilihat. Kamu salah, enggak begitu, begini caranya. Terus diarahkan sebagaimana kalian mengajari anak-anak kecil dari mulai TK sampai SD sampai agak besar sedikit. Apa yang kalian ajarkan? Ilmu lebih banyak pada adab, lebih banyak pada tarbiyah. Jangan, enggak boleh yang kayak gitu ya. Jangan nakal. Dia enggak butuh dari kamu hadisnya ini, enggak butuh. Mungkin kalaupun terpaksa, yang dibutuhkan apa? Al-asa atau something, atau dia sendiri. Kenapa? Dilatih sampai terbiasa dengan akhlak yang baik. Baru diajarkan nih ilmu. Setelah mulai nalar, mulai berpikir, mulai dewasa, sampaikan ilmu. Ini perbedaannya. Ketika kecil sampai beranjak dewasa, remaja, lebih banyak adab. Ini lebih banyak pada arah tarbiyah. Nanti ketika sudah terlihat dia, Masya Allah, perangainya saleh, adabnya bagus, akhlaknya mulia, pantas dikasih ilmu. Kasih ilmu. Jangan sampai kita memberikan ilmu kepada orang yang salah. Adabnya jelek, akhlaknya jelek, dikasih ilmu. Apa jadinya kira-kira? Lulus lagi. Lulus dari tatibud du'at, keluar jadi da'i. Na'udzubillah, akan merusak nama dakwah ahli sunnah. Karena perangainya masih terbawa. Ustaz kok akhlaknya begitu, Ustaz kok banyak dustanya, Ustaz kok masih begini, masih begitu. Kenapa? Karena tidak didahulukan yang tadi. Adab dulu, sejak kecil terus adab. Yakni belajar baca, belajar nulis, belajar hadis, belajar Quran, belajar, bukan tidak belajar, tetapi terus ditarbiyah. Dididik dia, dibimbing agar mengamalkan apa yang merupakan adab-adab Rasul. Walaupun dia tidak hafal hadisnya, tapi diamalkan. Kerjakan, ini sunnah, kerjakan ini sunnah. Hanya mendengar ini sunnah. Sehingga dia terbiasa dengan sunnah. Begitu dia balik atau begitu dia beranjak dewasa, disampaikan hadis-hadisnya. Oh ini kenapa dulu Ustaz saya? Kalau saya begini kok dipukul? Oh ini ternyata hadisnya. Kembali pada kita. Qala, ada kisah juga Qutaibah bin Sa'id rahimahullah. Assalamualaikum. Kenapa ma tu'allimunani? Ma tu'allimunani? Baik, jazakumullah khair. Qala Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, qadimtu Baghdad wa ma kanat li himmatun illa an alqa Ahmad bin Hanbal. Kata Qutaibah bin Sa'id, aku datang ke Baghdad.
Dan aku tidak punya keinginan kecuali satu. Ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Qutaibah ibn Sa'id. Fa'idha huwa qad ja'ani ma'a Yahya ibn Ma'in. Ternyata Imam Ahmad yang lebih dulu mendatangi dia ke tempat tinggalnya. Lebih datangi oleh Imam Ahmad dan Yahya ibn Ma'in. Ini sudah adab yang Masya Allah. Dia seharusnya didatangi, dia mendatangi. Fatadzakarna, maka kami saling mengingat ilmu, berdiskusi. Tiba-tiba faqama Ahmad bin Hanbal wa jalasa baina yadayya. Kata Qutaibah bin Sa'id, tiba-tiba Imam Ahmad berdiri dan duduk di hadapanku. Duduk bersibuk di hadapanku, kemudian berkata, "Amli alayya hadza." Imlakan hadis tadi kepadaku. Imlakan hadis tadi kepadaku. Tsumma tadzakarna, kemudian berbicara kembali, ngobrol kembali. Ketika ada satu hadis yang Imam Ahmad merasa dia belum dapat hadis itu, kembali dia duduk di hadapanku, kata Qutaibah bin Sa'id, duduk dan menyatakan, "Amli alayya hadzal hadis." Sampai Qutaibah bin Sa'id berkata, "Ya Aba Abdullah, ijlis makanak." Wahai Abu Abdullah, duduk di tempatmu. Jadi duduk di tempatmu, enggak perlu kamu seperti itu. Faqala la tusghil bi. Kata Imam Ahmad, jangan menyibukkan diri dengan aku. Biarkan aku. Inni innama uridu an akhudhal ilm ala wajhih. Sungguh aku ingin mengambil ilmu dengan caranya. Aku ingin mengambil ilmu dengan caranya. Cara mengambil ilmu. Dengan adabnya. Jangan sibukkan diri dengan aku. Biarkan aku. Aku ingin mengambil ilmu sesuai dengan adab ilmu. Jadi begitu dia merasa itu hadis belum dia dengar, maka dia duduk bersimpuh di hadapannya seperti murid kepada gurunya. Amli alayya hadza. Imlakan yang tadi. Imlakan hadis tadi. Diimlakan. Karena saat itu beliau guru. Iya kan? Saat itu beliau guru. Ketika saya tidak mendapatkan atau baru mendengar hadis dari kamu, sebentar, coba bacakan kembali hadis. Saat itu saya murid dari dia pada hadis itu. Sehingga Imam Ahmad berubah duduknya, seperti duduknya murid kepada gurunya. Ini khonibina azakullah, adab mereka para ulama dalam mencari ilmu. Maka semestinya kita kaum muslimin ahli sunnah mengikuti mereka para salafus saleh dalam talabul ilmi, dalam adab-adab dan dalam akhlak mencari ilmu. Nasallahu taufiq wal afiyah wa nasallahu hidayah wa rahmah wal afu minkum ala al italah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.